Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat Zuhur Masjid As-Syifa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang berbahagia. Pertama-tama sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan zuhur ini kita bersama-sama dapat datang hadir ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap ba'da zuhur hari Kamis. Semogalah pengajian dan pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Kita bersyukur bahwa langkah kaki dan ayunan tangan kita berpaut untuk datang ringan hati ke masjid ini melaksanakan kewajiban kita salat berjamaah. Tidakkah salat berjamaah itu melebihi 27 derajat dibandingkan kita salat sendiri di rumah atau di kantor. Kajian kita siang ini saya ingin memberikan pemahaman sedikit berkaitan dengan salah satu organ tubuh kita yang sangat vital, baik dilihat dari secara fisik maupun dilihat dari segi non fisik. Kita bicara tentang qalbu, hati, dan kita memiliki hati. Gambaran secara umum digambarkan seperti bentuknya amor. Orang-orang kesehatan menyebutnya liver. Ini salah satu organ vital manusia. Apabila salah satu daripada fungsi hati ini tidak berfungsi, maka akan jatuh sakitlah kita. Terkait dengan itu, tentu saya tidak punya kompetensi bicara tentang qalbu atau hati secara fisik. Ini ranah kompetensi para dokter nih, termasuk dokter Isai. Saya akan melihat kalbu dalam pengertian rohani. Bertolak dari hadis Rasul. Inna fil jasadi mudghah. Ija salahat salahal jasadu kulluh. Wa ija pasada jasadu kulluh. Allah wahiyal qalb. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasad manusia ini ada segumpal daging. Ija salahat salahal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa ija pasada jasadu kulluh. Dan bila segumpal daging itu rusak, cacat, maka rusak pula lah seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itulah yang namanya hati. Itulah yang namanya qalb. Maka tema kita hari ini, kita bicara tentang tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Kalau kita memahami hadis itu tadi, maka hati ini organ tubuh yang sangat vital menentukan kesehatan manusia, baik secara fisik maupun non fisik. Secara non fisik, hati inilah menata langkah kita. Karena hidup ini adalah pilihan, baik atau buruk, takwa atau maksiat. Lebih ditentukan oleh gerak hati. Karena itu kita harus bisa menata hati, menjaga hati, menjadi hati yang bersih. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, fa'alhamaha fujura wa taqwa. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menghamparkan, mengelamkan dua jalan. Fujur, keburukan, dan ketakwaan. Pilihan ini. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotorinya, dan sangat beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Nah, kita hendak mensucikan hati, supaya hati kita ini hati yang bersih. Seorang alim yang concern membicarakan tentang gerak hati,
namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, membagi hati ini ke dalam 3 kondisi. Ada hati yang kondisi sehat, ada hati yang kondisi sakit, dan ada hati yang kondisinya mati. Masuk mana kita nanti ini? Karena itu kita disuruh menata hati, menjaga hati, mengelola hati. Yang orang sekarang menyebutnya dengan manajemen kalbu. Karena ini penting. Karena hati yang suci ini dalam Al-Quran disebut dengan kalbun salim. Al-Quran menyebutnya kalbun salim. Orang yang hanya memiliki hati dengan kriteria kalbun salim inilah nanti yang bisa diterima oleh Allah. Pada saat semuanya tidak ada artinya lagi, tidak ada lagi artinya harta sebanyak apapun. Coba kalau kita ingat firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta sebanyak apapun. Wala banun, tidak lagi manfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang damai. Dengan hati yang suci. Dengan hati yang selamat. Itu yang bermanfaat. Saat-saat di mana harta tidak ada gunanya lagi. Sebanyak apapun. Anak-anak tidak ada gunanya lagi. Sebanyak apapun. Yang berguna hanyalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jangan ada kekotoran sedikit pun di dalam hati kita ini. Karena itu maka setiap hari, setiap saat kita harus bisa membersihkan hati. Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Itu ada 2 kata di situ. Ada kata tazkiyah dan ada kata nafs. Kata tazkiyah itu berasal dari kata zakat. Zakat ujar kita. Pembersihan. Maksudnya membersihkan jiwa kita menuju puncak spiritual yang lebih tinggi. Jiwa kita ini dibersihkan. Kemudian ada nafs. Ujar kita nafsu. Nafsu ini adalah salah satu organ rohani. Yang nafsu ini sangat berpengaruh kuat dalam menggerakkan jasad kita ini. Untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa digerakkannya kepada perbuatan yang jahat. Bisa digerakkannya kepada perbuatan yang baik. Tergantung nafsu mana yang paling dominan ada di dalam hati manusia. Ulama membagi nafsu itu ada 3. Ada nafs al-mutmainnah, nafsul mutmainnah. Ada nafs al-lawamah, nafsul lawamah. Dan ada nafs al-lamaratu bisu. Ada nafsu yang jahat. Bila nafsu yang jahat ini yang kuat mempengaruhi jiwa manusia, dia bergerak kepada kejahatan. Model ketujuh tuh berbuat kejahatan. Senang ini kalau bisa membuat kejahatan. Kalau pedagang nih maaf ya. Di dalam tubuhnya nih nafsu yang buruk tadi bergerak. Bila ia mampu menipu pembelinya. Oh rasa himong banar. Nah ini nafsu jahat. Senang ketujuh. Membawa keburukan. Itu nafsu lamartu bisu. Tapi kalau kita yang hendak ini ialah nafsul mutmainnah. Itu yang harus kita miliki. Dengan nafsul mutmainnah yang intinya tadi adalah kalbun salim. Allah nanti yang manggil kita masuk surganya Jannatun Naim. Jadi kita bersihkan jiwa ini dengan nafsul mutmainnah. Nafsul yang tenang. Allah berfirman. Di dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Apa ujar Allah di dalam Al-Quran? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ayo. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kembali kepada Tuhanmu dengan puas dan tenang.
Wadkhuli fi ibadi, marilah masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Allah yang manggil kita dengan kriteria qalbun salim dan nafsul mutmain. Imam Ghazali menyebut tazkiyatun nafsi itu adalah pembersihan jiwa dari sifat-sifat syaitan. Pembersihan jiwa dari sifat-sifat binatang. Dan itu sering melanda hati manusia. Oleh karena itu maka ulama memberi jalan, memberi peluang kepada kita untuk tazkiyatun nafs ini ke dalam 3 tahapan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang diberi waktu kurang lebih 20-30 menit. Kalau ini kada cukup, bisa bersambung, kita bisa bulan keenak ulang. Itu teknik penceramah minta undang lagi. Pertama apa? Pertama itu dengan tatahur. Tatahur ini kan membersihkan hati dari beragam penyakit-penyakit hati. Jangan sampai hati kita terkontaminasi dari hal-hal yang berbau penyakit hati. Secara fisik, jangan sampai hati kita ini kehilangan fungsi hati. Berbahaya ini. Itu kajian para dokter. Tapi hati-hati juga. Jangan sampai hati kita ini diserang oleh beragam penyakit hati yang bisa membuat hati kita sakit. Bahkan bisa membuat hati kita mati. Kalau hati kita sudah mati, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisawatu wa majwan. Mudah-mudahan kita harus berusaha untuk menjadi hati yang sehat. Maka pertama, hindarkan diri dari sifat kesyirikan kepada Allah. Jangan ada sedikit pun dalam hati kita keingkaran terhadap Allah. Terhadap hak-hak Allah yang mestinya itu hak Allah. Lalu kita ambil. Karena kita mengetahui Allah lah yang menguasai seluruh isi alam ini. Tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Allah. Qulillahumma malikal mulki. Tu'tul mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'adzi man tasha. Wa tujibul liman tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang kau senangi. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala apapun di alam ini. Habis sudah kita ini, tidak ada apa-apanya. Kita hanya berkata, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali hanyalah daya dan kekuatan Allah. Semuanya milik Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mendidik, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga kita. Allah yang menyembuhkan penyakit. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Karena itu memang milik Allah. Harta yang kita miliki amanah Allah. Anak yang kita sayangi titipan Allah. Bahkan roh dan napas kita semuanya berada di bawah cengkraman bayang-bayang Allah. Kekuasaan Allah yang pada satu saat Allah bisa mengambilnya tanpa harus memberitahu kepada kita. Karena itu miliknya. Rancak kalau kita tahajud, meninggal kajar, maka malam tadi tidak dapat aku di masjid. Karena tahu itu urusan Allah. Sebab mati itu syaratnya kada harus garing. Banyak nang sehat tahajud. Mati itu meninggal itu sifatnya kada harus tuha. Banyak nang muda-muda jiun berdahulu. Kalau panah muda-muda merasa sudah siap, wah aku ini lawas lagi 20 tahun. Jangan. Kalau menghadapi kematian, siaga satu kita. Setiap saat, kan itu milik Allah. Milik Allah. Jadi semuanya harus kembali. Jangan ada keingkaran sedikit pun kita kepada Allah. Kalau Allah berfirman, wa ijam maridtu wa huwa yasbin.
Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Harus ke sana kita kembalikan. Loh, kalau kayak itu kayak apa fungsi dokter? Dokter, obat, dan resep itu hanyalah sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Jadi maaf ya, yang menyembuhkan penyakit itu bukan dokter Isa. Yang menyembuhkan penyakit itu bukan resep, bukan obat. Yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Dokter dan obat resep itu hanya sarana kita berikhtiar berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Orang bisa saja datang ke dokter yang sama, dengan penyakit yang sama, diberi obat dengan obat yang sama, cara minumnya sama, nang saikung ampih, nang saikung kada. Memang nama ampih akan kada itu bukan dokter, tapi Allah. Jangan sampai ada hak Allah ini kita ambil gitu maksudnya. Jangan ada keingkaran dalam hati kita. Orang nih sama-sama kena COVID. Protapnya sudah ada. Beri obat Ripanol apa macam-macam ini ya. Sudah ada lengkap sudah protapnya itu. Tapi nang seekong sembuh, nang seekong meninggal. Tidak apa-apa. Karena urusan hidup dan mati itu urusan Allah. Tapi dokter sudah dengan protap yang dibenarkan sudah melayani pasien tadi dengan baik. Urusan hidup mati itu urusan Allah. Nah ini jangan kita lalu melimbahkan hak Allah. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang beri rezeki. Jadi Allah yang beri rezeki. Meski ulat yang tinggal di dalam batu sekalipun, rezekinya dari dijamin oleh Allah. Nah oleh karena itu kalau kita berusaha, kita wajib berikhtiar. Manusia wajib berusaha dan berikhtiar tapi tidak wajib berhasil. Maksudnya berusaha berikhtiar dulu, hasilnya serahkan kepada Allah. Amun kita ini hendak berdagang nasi kuning misalnya. Cari warungnya yang bagus. Nang lahan parkirnya memadai. Olah nasi kuning yang baik. Dahi apanya haruannya nang ganal potongannya itu. Jangan haruan halus. Nang bujur-bujur jangan kasumba. Nang diarus itu bujur-bujur janar itu nasi kuning itu. Larang-larang sedikit datangi orang. Sudah kita usahakan lahannya ini berusaha. Payu kada payu urusan Allah. Jangan ada sampai ada. Tuh aja betikam ni je kuliah kada peti datangi orang. Tuh nah orang sebelah situ pina payu benar. Coba pang anda ki gambar di situ. Betikam ni kada ada gambar, kada ada foto sidin di situ. Berbahaya ini. Ada apa dengan foto? Apakah rezeki itu hanya terletak pada adanya foto atau gambar? Ini papa sampean kalau pergi ke hulu sungai lah, singgah di tengah jalan itu banyak gambar-gambar tuh orang mandak di warung-warung makan dengan harapan bahwa situ nanti ke orang kada datang lagi situ. Ini ada apa? Ini ada hak Allah. Diambil. Jangan ada kesirikan sedikit pun dalam hati kita. Kita wajib berusaha tapi urusannya Allah. Kada payu betikam tuh. Tuh betik itu di mana-mana ada pojok ada gambar, ada foto. Coba anda ke foto di situ. Ini. Jadi banyaklah pandangan-pandangan yang justru bisa merusak akidah seseorang. Dahulu ingatlah sampean kalau masih yang tua 20-30 tahun lalu ada ngarannya dukun cilik Ponari, baru ingatlah. Hah, ada ingat? Itu Ponari itu baru di Jawa kah, di Jawa Timur kah? Bermimpi aja malam itu. Bermimpi dapat batu yang bisa menyembuhkan penyakit, beribu-ribu penyakit. Tinggal mencelup ke air. Datangan orang ke sana Pak. Linyak halaman rumah Ponari itu bahari. Orang datangan situ. Kan kadang masuk akal. Hanya bermimpi dalam satu malam batu dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Dokter aja udah 4-5-6 tahun mengambil spesialis, satu aja keahliannya. Bayangkan. Banyak orang terperangkap di situ. Dan terkadang juga ada ujian keimanan di situ. Sudah tahu ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter kada ampe juga. Ada orang menawari, gampang aja itu. Coba pang cari ayam hirang. Nah mulai patoknya sampai cakarnya. Juga ke kampung-kampung, kuliahan ayam hirang. Mbak diapai disambali, mbak itu darahnya kasai di mana sakit. Amun kada ampe juga minum sedikit darahnya. Tidak hanya bentuk kesirikan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah jadi pertama, untuk bisa membersihkan hati, kita jangan sampai ada kekufuran kepada Allah. Nah lalu yang kedua, ini mau kayak bahasa sahanan waktu kita ini. Yang kedua nih, yang terakhir nih. Tapi masih banyak lagi yang kita tunggu nanti episode berikutnya.
Jangan sampai hati kita ini ada hasad. Hasad itu dengki dalam bahasa kita. Hasad itu bapak-bapak, ini penyakit hati yang juga paling berat. Dan hasad ini bisa menyerang kepada siapa saja. Hasad itu seseorang kada senang melihat orang lain lebih maju mendapat nikmat rahmat dari Allah melebihi daripada dia, lalu berusaha untuk menggagalkannya. Itu hasad. Dengki. Kalau penyakit hasad ini Bapak tidak disembuhkan, tidak dengan segera, lama kelamaan ia bisa menjadi penyakit fisik. Karena ini stresnya tinggi. Tetangga beli mobil baru, inyan kada nyaman guring. Ini. Nang tetangga beli mobil baru tadi Bang ngakar karo atau apa-apa. Ini ada kedengkian. Dan kedengkian ini bisa merambat kepada siapa saja. Mahasiswa, pelajar, pedagang, pegawai. Di antara pegawai juga timbul hasad. Mahasiswa dapat beasiswa ranking 1. Timbul rasa hasadnya, dengkinya. Yaitu jika kada aku minjem buku. Kada harapannya dapat itu. Indah lagi aku minjem buku. Dan dia kada. Nah ini hasad. Hasad. Sesama pedagang. Ada timbul kedengkian. Pina payu banar. Seorang kada dapat payu. Bujur aja banyak payu. Nya kau menjual murah. Banyak tuh KW 4. Palsu. Amun bujur. Amun kada bujur. Fitnah lagi. Karena dengki. Berat ini penyakit dengki ini. Terkadang dokter sendiri sulit menyembuhkan penyakitnya ini. Karena bermula dari penyakit non fisik. Penyakit batin. Karena kalau dia stresnya tinggi. Vertigonya kah naik. Asam lambungnya naik. Emahnya tambah. Susah pada dideteksi. Amun penyakit fisik kan gampang. Kami bahari itulah. Bahari nih. Luka. Ini penyakit fisik nih. Keluar darah nih. Berdarah nih. Kadada yudium. Jarum ini kan betadin. Miagas kan betadakan. Saya miagas. Kadada miagas. Sapertos. Pacak orang menyalakan apa. Petromak bahari. Lampu. Kadada juga itu. Turun ke rumah. Patahkan batang keladi. Ada buihnya. Insya Allah. Fisik. Mudah dideteksi. Tapi kalau sudah penyakit batin. Bapak. Susah. Dokter aja susahnya apa garang-garingnya ini. Tumat garing. Kada jelas. Ingat Bapak. Peristiwa kejahatan yang pertama kali di langit. Peristiwa kejahatan yang pertama kali terjadi di langit. Itu kan adanya dengki. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam. Karena dia merasa sombong, ada kedengkian. Merasa dia diciptakan dari api. Sedangkan Adam jadi. Peristiwa kejahatan yang pertama kali di bumi. Terjadinya pembunuhan anak Adam, Qabil dan Habil. Karena ada dengki pada dalam hati. Ada kedengkian. Nah karena itu maka tidak tanggung-tanggung. Al-Quran memerintahkan kita untuk berlindung. Dari 4 kejahatan. Salah satunya berlindung dari kejahatan para pendengki. Di dalam surah Al-Falaq. Makanya kita rancak-rancak membaca Jorang Kampung Fatihah 4. Al-Ikhlas, Qul Huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. Coba. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Disuruh Bapak berlindung kita 4 dari 4 kejahatan ini. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejahatan makhluk. Min syarri nafatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan malam bila sudah tiba gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, berlindung dari wanita-wanita penyihir kalau ia meniupkan dari buhul-buhulnya. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari para pendengki bila ia dengki. Tidak tanggung-tanggung Allah perintahkan kita berlindung dari para pendengki supaya jangan ada dengki. Tidak cukup itu Bapak Al-Quran. Disuruh lagi kita rancak-rancak sering-sering berdoa. Doa ini pendek dan ulun kira kita sudah banyak yang hafal. Apa doanya? Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rancak-rancak Bapak baca doa ini. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ampuni saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tumbuhkan sedikit pun di dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu, kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi mari kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat dengki yang itu bisa membuat hati kita menjadi sakit dan kita tidak akan bisa mencapai qalbun salim yang itu menjadi syarat untuk kita bisa berjumpa dengan Allah kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti di mana harta tidak ada gunanya lagi, anak tidak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya lagi, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Karena itu mudah-mudahan Allah selalu dapat membersihkan hati kita, jiwa kita, dan kita bisa memiliki qalbun salim dan nafsul mutmainnah. Demikianlah barangkali kajian kita kurang lebih 25 sampai 30 menit. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan pemahaman kepada kita untuk kita terhindar dari penyakit hati. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.